Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Leadership Kepemimpinan di pertemuan yang ke-6. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-6 ini kita membahas mengenai materi pentingnya kekuasaan dan pengaruh kepemimpinan dalam organisasi. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Cara tentang peran pemimpin, teori pertukaran, teori atribusi kepemimpinan. Kekuasaan dan kepemimpinan diibaratkan seperti gula dan semut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Seorang pemimpin yang efektif merupakan pemimpin yang dapat mengelola kekuasaannya, sehingga pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya dengan benar untuk meningkatkan kinerja pada bawahannya. Jika kepemimpinan tanpa kekuasaan tidak ada artinya dan tidak ada hal tersebut menyebabkan tidak dapat untuk mengambil keputusan karena pemimpin yang tidak mempunyai kekuasaan. Jika sebaliknya, kepemimpinan dengan kekuasaan, organisasi akan berjalan dengan efektif. Kekuasaan, konsep tradisional mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan perorangan untuk menentukan dan membatasi hasil-hasil. Stephen Robin 2017 menyatakan bahwa kekuasaan merupakan suatu kapasitas atau kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang, atau concept of power as the ability to include or influence behavior. Kekuasaan berbasis kedudukan terdiri atas wewenang formal, peninjauan terhadap sumber daya dan kompensasi, peninjauan terhadap sanksi, informasi, dan peninjauan ekologis. Kekuasaan pribadi diperoleh dari keahlian, pertemanan, kesetiaan, kemampuan persuasif, dan karismatik dari pimpinan. Gary Yugel 2015. Kartini Kartono 2011 mengungkapkan sumber kekuasaan seorang pemimpin dapat berasal dari kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain, sifat dan sikapnya yang unggul sehingga mempunyai kewibawaan terhadap pengikutnya. A. Memiliki informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang luas. B. Memiliki kemahiran human relation yang baik, kepandaian bergaul dan berkomunikasi. Social exchange teori, kekuasaan didapatkan dan kemudian hilang saat proses mempengaruhi yang timbal balik antara pimpinan dan pengikut terjadi di beberapa waktu. Strategic contingency teori kekuasaan sebuah organisasi bergantung pada faktor kemahiran dalam menyelesaikan masalah, sentralisasi unit kerja dalam alur kerja, dan tingkat kemahiran dari subunit tersebut. Sumber kekuasaan. Kekuasaan yang memberi penghargaan, reward power. Kekuasaan yang memaksa, coercive power. Kekuasaan yang memiliki legitimasi, legitimate power. Kekuasaan yang berdasarkan keahlian, expert power. Dan kekuasaan yang berdasarkan referensi atau reference power. Friends and Revenue dalam Provinsi 2017. Mengurangi atau meningkatkan kekuasaan dalam kepemimpinan. Aspek yang paling menentukan besar atau kecilnya kekuasaan adalah tingkat ketergantungan. Ketergantungan dependensi adalah hal yang paling utama untuk lebih meningkatkan pemahaman kita akan kekuasaan atau power.
Robbins dan Judge 2017 menyatakan bahwa postulat umum yang dikenal yaitu semakin besar ketergantungan B kepada A, maka akan semakin besar kekuasaan yang dimiliki A atas diri B. Seseorang dapat meningkatkan kekuasaannya dengan memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain, di mana ia sendiri yang mengendalikannya, sehingga membuat mereka semakin tergantung kepadanya, dan ia akan memiliki semakin besar kekuasaan atas mereka. Kita dapat membuat orang lain bergantung pada kita dengan menciptakan monopoli dalam mengendalikan informasi, penguasaan atas suatu pekerjaan, keahlian yang kita miliki atau hal lainnya yang dibutuhkan oleh orang lain. Kita lihat di sini kategori manajer dan pemimpin. Definisinya manajer orang yang bertugas untuk mengarahkan dan mengatur suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pemimpin orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain berkontribusi untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi. Penuhi imajinasi. Kepribadian rasional fokus pada tujuan dan struktur cerdas dan penuh analisis. Pemimpin penuh karisma terkadang terlihat sangat berani mengambil resiko. Orientasi manajer tugas, orientasinya pada tugas, pemimpin manusia. Kategori pendekatan pekerjaan, manajer membuat strategi, peraturan, dan membuat tim dan ide. Sedangkan pemimpin melihat masalah dan mencari solusi yang kreatif dengan komitmen yang dan karismanya ia memotivasi dan membuat tim tergerak untuk menyelesaikan masalah. Resiko, manajer menghindari resiko, pemimpin mengambil resiko. Kekuatan melalui kita lihat manajer, jabatan resmi, dan jabatan. Sedangkan pemimpin, karisma dan pengaruh. Organisasi, manajer mempunyai anak buah, pemimpin mempunyai pengikut. Kategori menyentuh, manajer logika, pemimpin perasaan hati. Pengaruh kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin memerlukan apa yang sering disebut dengan satu, pengaruh atau influence, dua, kekuasaan atau kewibawaan atau power, tiga, otoritas atau authority sebagai daya dorong bagi pemimpin untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengubah perilaku bawahan ke arah tercapainya tujuan organisasi. Di samping berbagai bentuk teknik kepemimpinan. Menurut Rosenzweig 1995, ada bermacam-macam cara untuk mempengaruhi kelakuan yang dikenal dengan spektrum alat-alat yang mempengaruhi kelakuan, yaitu emulsi, usaha untuk menyamai atau melampaui, mengintimidasi dengan usaha untuk menyamai atau melampaui, mendekati atau mencapai peranan. Sugesti menempatkan atau membawa sebuah ide, pernyataan, rencana dalam pikiran seseorang guna dipertimbangkan atau untuk bertindak. Persuasi, usaha agar seseorang melalui nasihat, desakan, alasan atau rangsangan melaksanakan sesuatu hal dengan kerelaan tanpa menggunakan kekuasaan, paksaan, memaksakan, mengharuskan, tekanan fisik atau komprehensi terhadap orang lain. Taktik mempengaruhi dalam kepemimpinan. Satu, persuasi rasional, rational persuasion. Dua, daya tarik inspirational appeals. Tiga, konsultasi, consultation. Empat, mengucapkan kata-kata manis, ingredient. Lima, daya tarik pribadi, personal affairs. Enam, pertukaran exchange. Tujuh, koalisi. 8, tekanan pressure, dan 9, mengesahkan legitimasi. Robbins dan Judge 2017 menyatakan bahwa sejumlah faktor telah ditemukan untuk mempengaruhi keberhasilan taktik yang digunakan. Faktor-faktor tersebut yaitu arah dari pengaruh, urutan taktik, keahlian seseorang dalam menggunakan taktik, kekuasaan relatif seseorang, jenis permintaannya, persepsi terhadap permintaan, budaya organisasi tersebut, dan budaya khusus suatu negara.
Untuk mengevaluasi keberhasilan upaya mempengaruhi ada 3 hasil: komitmen, kepatuhan, perlawanan. Kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk bertindak seperti apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pemimpin adalah orang yang memimpin atau orang-orang yang menentukan tujuan, motivasi, dan tindakan kepada orang lain. Orang yang diangkat menjadi pemimpin adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dari anggota lainnya, baik yang berasal dari dalam diri atau memiliki bakat sebagai pemimpin dan memiliki sifat-sifat pemimpin, dan yang berasal dari luar diri, memiliki hubungan baik dengan orang yang sedang berkuasa masyarakat. Banyak teman baik memiliki kekayaan. Pimpinan adalah jabatan atau posisi seorang di dalam sebuah organisasi. Teori-teori kepemimpinan. 1. Teori sifat. 2. Teori perilaku. 3. Teori kontingensi. 4. Teori situasional. 5. Teori jalur tujuan. Teori sifat. Teori-teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal yang mendiferensiasikan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Dan selanjutnya ada teori sifat berfokus pada kualitas dan karakteristik personal. Ini lihat ilustrasi gambarnya, great leader start of us great followers. Teori perilaku. Teori perilaku berusaha untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku pemimpin. Bila perilaku pemimpin ada perbedaan yang berarti jika dibandingkan perilaku yang dipimpin, maka kepemimpinan akan dapat diajarkan. Bila kepemimpinan bisa diajarkan, maka pasukan pemimpin bisa diperbesar. Perbedaan yang paling mendasar antara teori sifat dan teori perilaku adalah terletak pada asumsi yang mendasarinya. Jika teori sifat yang benar, maka pada dasarnya kepemimpinan dibawa dan lahir. Sedangkan jika teori perilaku yang benar, maka kepemimpinan bisa diajarkan atau didambakan. Teori kontingensi, model Friedler. Friedler mengembangkan model kontingensi pertama bagi pemimpin. Model ini menyatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif akan bergantung pada kecocokan yang tepat antara gaya kepemimpinan dan seberapa besar situasi memberikan kendali dan pengaruh terhadap pimpinan. Dan selanjutnya hasil yang dikemukakan pada model Fiedler adalah jika ada situasi di mana suatu kelompok menuntut seorang pemimpin yang berorientasi tugas tetapi justru pemimpinnya berorientasi hubungan, maka situasi tersebut harus dimodifikasi, misalnya dengan pengganti pemimpin yang ada sehingga keefektifan optimum dapat tercapai. Teori situasional, model yang berkaitan dengan teori situasional dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blakard. Teori ini lebih menekankan pada pengikut dibandingkan dengan pemimpin untuk tercapainya kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada tingkat kesiapan atau kedewasaan para pengikutnya. Teori, kita lihat teori jalur tujuan pada mulanya dikembangkan oleh Robert House. Pada prinsipnya teori ini berpendapat bahwa merupakan tugas si pemimpin untuk membantu pengikutnya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberikan pengarahan dan dukungan agar dapat dipastikan tujuan mereka sesuai